Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi bab lingkaran dengan pembahasan mengenal garis singgung lingkaran, menentukan garis singgung persekutuan luar dan dalam lingkaran. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Di sini kita akan lihat garis singgung lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak hal yang berhubungan dengan garis singgung lingkaran. Secara kita sadari ya. Pertama, ini kalau di dalam bagian mesin, ini ada yang namanya beltnya. Ya seperti itu. Nah, belt ini yang bersinggungan dengan gear-gearnya itu. Oke, selain itu ada apa lagi? Nah, ini juga dalam mesin itu ya. Ini beltnya. Nah, terus juga yang sekarang lagi tren adalah kita naik sepeda. Nah, ini rantainya itu juga yang merupakan garis singgung lingkaran. Oke. Nah, di sini kita akan lihat sifat garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu apa sih? Itu adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Yang kedua adalah garis singgung suatu lingkaran itu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Ini penting nih. Maksudnya apa sih? Seperti ini. Nah, kita lihat ini. Ini titik pusat lingkaran. Sini adalah titik singgungnya. Oke. Nah, ini adalah titik pusatnya. Maka ini akan jari-jarinya. Nah, ini akan pasti membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini juga sama. Ini dari titik pusat lingkaran ke titik singgung atau ke garis singgungnya. Ini pasti akan membentuk sudut 90 derajat. Ingat ya, selalu. Walaupun nanti tidak ada tandanya, itu tetap saja 90 derajat. Nah, di sini garis singgung lingkaran menyelesaikannya itu gimana? Biasanya secara umum menggunakan Pitagoras, tapi juga ada juga menggunakan sudut istimewa ya. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini. Nah, ini kan tadi kan 90 derajat ya. Nah, ini kalau ditarik garis seperti ini, untuk mencari panjang OG-nya ini biasanya kita dengan menggunakan rumus Pitagoras. Selain itu ini juga sama. Nah, ini juga 90. Nah, untuk cari OR, berarti kan OR ini sama dengan OR kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PR kuadrat. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sama. Untuk beberapa soal variasi ada juga menggunakan rumus garis bangunan kelas 9. Tapi maksudnya adalah dasar itu di kelas 7 yaitu perbandingan. Ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini soal garis singgung lingkaran. Nah, diketahui AB adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di O jika besar sudut OAB-nya X dan AOB-nya 2X. Maka nilai X berapa? Nah, ini AB ini ada garis singgung. Nah, dari titik pusat lingkaran ke titik singgungnya ini pasti akan membentuk 90 derajat walaupun tidak diketahui. Ya udah, kita tinggal jawab aja. Maka jadi 180 sama dengan 90 derajat ditambah 2X ditambah X. Saya coret ya. Jadi 90 derajat sama dengan 3X. Maka X sama dengan 30 derajat seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi sini. GF adalah garis singgung dan sudut COB-nya 28. Maka sudut AOB dan OCD-nya AOB ini ya. Terus sama OCD berarti ini. Nah, tapi di sini kasih tahu CBO-nya 28. CBO berarti sini 28. Nah, GF ini garis singgung. Nah, ini dari titik pusat lingkaran. Makanya akan membentuk sudut 90 derajat. Maka kita bisa cari dulu sudut COB-nya. Itu sama dengan 90 dikurangin 28 derajat ya. Nah, makanya jadi 62 derajat. Nah, terus ditanya sudut AOB ini. Gimana? Bingung? Nggak usah bingung. Kita tarik garis bantu dari sini. Bikin garis singgungnya. Ya. Nah, maka dia akan membentuk yang namanya layang-layang. Ingat itu dia. Jadi garis singgung itu dia pasti akan membentuk layang-layang. Nah, maka ini kan diagonal. Otomatis ini kan 62. Seperti itu ya. Maka ini AOB-nya udah, ini 62-nya di sini ya. Nah, tadi saya yang bawah ini, yang COB. Nah, yang ditanya ini, maka otomatis ini jadi 62 juga. Ingat sifat dari layang-layang, dia simetri. Ini COB-nya adalah sumbu simetri. Nah, terus yang ditanya, jadi sudut AOB-nya sama dengan 62 derajat. Nah, sekarang sudut OCD. Nah, ini kan ada di sini. Nah, ini kita lihat, kita bisa juga cari dulu di sini, seperti itu ya. Maka kita bisa cari di mana sudut DOC. Nah, sudut DOC-nya berarti 180 derajat dikurangin sama 62 dikurangi juga 62. Maka ini ketemunya 180 derajat dikurangin sama 124 sama dengan 56 derajat. Nah, lihat ODC merupakan segitiga apa? Betul, segitiga sama kaki. Ingat ya, di materi sebelumnya juga begitu. Nah, maka kita bisa cari sudut OCD sama dengan 180 derajat dikurangi 56 derajat dibagi 2, maka dengan 124 dibagi 2, maka dengan 62 derajat. Seperti itu ya. Mudah bukan? Mantap. Kita lihat lagi pada gambar di bawah. HT adalah garis singgung. HT ini garis singgung ya. Oke, panjang AO 6 cm,
AO-nya 6 cm, OT-nya 10, dari sini sampai sini ini 10. Maka pertanyaan panjang AT-nya berapa? AT ini. Nah, berarti kita pakai Pitagoras. Kenapa? Karena ini pasti 90 derajat. Karena HP garis singgung. Ingat ya, walaupun garis tahu, tapi ada kata-kata garis singgung, maka dia dari titik pusat lingkaran ke titik singgung atau ke garis singgung, maka akan membentuk sudut 90 derajat. Ya udah, kita cari AT-nya, kita tinggal pakai Pitagoras. Maka AT kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. Maka jadi AT kuadrat sama dengan adalah 64. Jadi AT sama dengan 8 cm. Ini 8. Terus dia nanya AP, ini P-nya di sini ya. Nah, ini sembunyi. Oke. Nah, kita lihat ini adalah bentuknya segitiga. Maka kita tinggal cari luasnya. Jadi kalau OA-nya alas, maka AT-nya tinggi. Terus kalau OT-nya alas, maka AP-nya tinggi. Ya udah, kita tinggal masuknya luas segitiga sama dengan luas segitiga. Yang dimana di sini adalah OA kali AT bagi 2. Yang sebelah kanan AP kali OT bagi 2. Kita masukin OA-nya 6 kali AT-nya 8 per 2 sama dengan AP-nya yang ditanya kali OT-nya 10 per 2. Nah, ini bisa kita coret. 6 kali 8 48 sama dengan AP kali 10. Maka jadi AP sama dengan 4,8 cm. Udah bukan? Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini segi 4 PQRS. Jadi segi 4 yang dimana merupakan garis singgung lingkaran semuanya. Jadi QR garis singgung, RS garis singgung, SP garis singgung, PQ garis singgung. Dimana PS tambah RQ sama 80 cm. Maka panjang PQ tambah SS berapa? Waduh, ini nggak ada angka lain. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kayak gini kita ingat, kita dikasih garis bantu. Nah, oke, kita bikinkan garis bantunya ke sini. Maka otomatis tadi kan di info, ini kan bentuk layang-layang O-nya ya. Nah, maka ini sama ini kan sama. Ini sama ini sama. Berarti deh, yang ini sama ini sama. Oke, ini sama ini sama. Nah, kita jangan bingung. PS tambah RQ sama dengan 80. PS ini garisnya 1 ya. Ini 1 tambah yang ini 4. 1 2 3 4 tambah RQ mana ini kan 3 3 ya, ditambah 2 80. Nah, kita lihat PQ tambah SR ini juga sama nih. PQ ke sini berarti 1 ditambah 2 ya. SR mana? Ini 3 ditambah 1 2 3 4. Berarti kan sama dong seperti ini. Nah, maka dia juga sama dengan 80 cm juga. Oke, mudah kan? Nah, di sini lihat garis singgung persatuan. Garis singgung persatuan dua buah lingkaran adalah garis singgung yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Ingat ya, dua buah lingkaran sekaligus. Nah, di sini garis singgung tuan luar itu ada dibagi menjadi dua macam. Yaitu pertama adalah garis singgung tuan luar atau disingkat dengan nama GSPL. Yang kedua adalah garis singgung tuan dalam yang disingkat dengan nama GSPD. Jadi GSPL dan GSPD ya, biasa orang-orang singkatnya. Nah, ini adalah gambar untuk GSPL-nya seperti itu. Yang mana sih garis singgung tuan luar? Ini yang warna merah ya. Nah, kita lihat lagi di mana ini garis singgung tuan dalamnya. Yang mana? Yaitu yang AB. Dia berpotongan seperti itu. Nah, harus kalian ingat di mana? Di sini yang dari garis singgung ya. Ingat, dari titik pusat ke garis singgung akan membentuk sudut 90 derajat. Ini juga akan membentuk sudut 90. Dari titik pusat lingkaran ke garis singgung akan membentuk 90. Ini juga sama. Ingat, ini ada di materi video sebelumnya ya, yaitu adalah garis singgung lingkaran. Nah, kita akan lihat di sini. Garis singgung tuan luar dia punya rumus apa? Yaitu adalah L kuadrat kurang P kuadrat min R1 kurang R2 maksud 2. R1 ini maksudnya apa sih? R besar. Nah, tapi kalau kita lihat dari gambar, di sini kita bisa nulisnya adalah GSL kuadrat. Jadi GSL ini ya yang ditanya. Ini sama dengan D itu adalah jarak dari dua pusat lingkaran dikurang sama R1 kurang R2. Jadi kalau kita bikin di sini adalah R kuadrat sama dengan P kuadrat. Ini kadang-kadang ada buku yang nulisnya gini, R besar sama R kecil. Nah, jadi ini jari-jari yang besar dan jari-jari yang kecil. Rumus ini didapat dari mana? Nih ya. Didapat dari mana? Ini kita turunin. Kita bikin buat garis sejajar di sini. Seperti itu. Nah, otomatis ini kan jadi R2 dong. Nah, ini kan tetap 90. Maka garis ini akan menjadi R1 kurang R2. Nah, jadi maka itu ini GSL ya. Nah, maka itu dia menggunakan rumus Pitagoras. Maka itu di garis singgung kan selalu dibilang untuk garis singgung menggunakan rumus Pitagoras. Tapi kadang-kadang ada sudut istimewa dan ada juga yang dimana menggunakan kesebangunan atau perbandingan. Oke, jadi ingat ya. Jadi kalau yang garis luar diturunin. Nah, kita lihat lagi untuk garis singgung tuan dalam. Rumusnya adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat min R1 tambah R2 pangkat 2. Oke, nah kalau dari segi gambar maka ini jadinya PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang PA min PQ pangkat 2. Oke, nah atau bilangnya sini D kuadrat sama dengan AB-nya itu adalah P pangkat 2 dikurang ini adalah ini harusnya tambah ya. R besar tambah R kecil pangkat 2. Nah, ini rumusnya dapat dari mana? Ini kita dinaikin ke atas seperti ini ya. Naikin. Nah, ini garisnya sini.
Nah, ini kan R kecilnya. Jadi R kecil, ini kan R besar. Maka di sini kita menggunakan Pitagorasnya yang ini. Ya, kita gunakan Pitagorasnya kalau saya kasih huruf ini apa ya? Z. Jadi A, B, Z. Jadi segitiga A, B, Z. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini kedudukan dua buah lingkaran. Nah, di sini lihat clue-nya. D ini jarak titik pusat dua lingkaran, R ini adalah jari-jari lingkaran besar, R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Kalau gambarnya seperti ini, dua-duanya berada titik pusat lingkaran yang sama, yaitu di mana ini GSPL dan GSPD-nya nggak ada. Oke, nah kita lihat yang ini. Nah, ini titik pusatnya nggak sama nih, tapi dua-duanya berada pada yang kecilnya berada dalam lingkaran. Oke, atau di sini jarak kedua pusat lingkarannya itu lebih kecil dari R besar kurang R kecil. Ini adalah GSPL yang nggak ada, GSPD-nya juga nggak ada. Nah, tapi kalau dia bersinggungan di dalam seperti ini, lingkaran kecil ya, bersinggungan di sini, dia di mana D sama dengan R besar kurang R kecil. Nah, ini ada yang namanya GSPL-nya, ada satu, atau dibilang garis singgungnya ada di sini ya, seperti itu. Nah, kalau gambarnya seperti ini, di mana jarak kedua titik pusat lingkarannya itu adalah R besar tambah R kecil, dia lebih kecil ya. Nah, di mana ini dia punya GSPL ini ada dua. Yang mana? Dari sini satu, ini dua. Oke. Nah, tapi kalau D-nya lebih kecil, oke, D-nya sama dengan ya, ini sama dengan ya, dari R besar tambah R kecil seperti itu, maka ini GSPL-nya ada dua, GSPD-nya ada satu. Yang mana? GSPL ini satu, dua. Nah, ini GSPD-nya saya kasih warna yang beda ya. GSPD-nya di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, terus kita lihat gambar yang selanjutnya di mana D-nya lebih besar daripada R besar tambah R kecil. Jadi dia titiknya berpisah ya. Nah, maka ini GSPL-nya ada dua, GSPD-nya juga ada dua. Yang mana aja? Ini GSPL-nya ini GSPL-nya seperti itu. Nah, GSPD-nya sini satu, sini satu ya. Nah, itu dia seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau bisa soal di sini dikasih tahu gambar sepertinya ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditanya kedudukan dua buah lingkaran. Lingkaran yang saling berpotongan yang mana aja nih? Nah, kita lihat ini yang berpotongan kan cuma ini dong ya. Berarti dia nomor 4 aja ya. Nah, lingkaran yang saling bersinggungan di dalam. Bersinggungan dalam, lihat ini kan enggak, ini enggak. Nah, ini bersinggungan di dalam sini ya. Disinggungan di sini. Berarti nomor 3. Terus yang bersinggungannya di luar mana? Ini dia, bersinggungannya di sini nih. Maka dia nomor 5. Lingkaran yang saling lepas mana? Ah, ini dia ya. Yang saling lepas itu jadi nomor 6. Mudah bukan? Mantap. Nah, di sini kita lihat soal dua buah lingkaran memiliki jari-jari 12 cm dan 5 cm dan jarak kedua pusat lingkarannya 25 cm. Hitunglah panjang garis singgung kebutuhan dalam dan garis singgung kebutuhan luar. Ya udah, berarti kan R besarnya 12, R kecilnya ada 5 dan jarak kedua pusat lingkaran berarti P sama dengan 25 cm. Nah, kalau dalam berarti kita baru rumusnya D kuadrat sama dengan P kuadrat ini atau R1 ya. Ini R2. Bebas ya. Itu cuma simbol. Oke. Kalau di dalam berarti dia rumusnya ditambah, maka jadi R besar tambah R kecil pangkat 2 sama dengan nih 25 pangkat 2 dikurang 12 ditambah 5 pangkat 2, 25 pangkat 2 625 ya, dikurang 12 tambah 5 17 pangkat 2, berarti 625 dikurang 289 sama dengan 336. Ini dia pangkat 2, maka D nya adalah 4 akar 21. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah 336 ini dibagi 4, maka jadi ada 84 dibagi 4 ini adalah 20 bagi 4 ya 21. Nah, ini dia. Oke, nah terus ditanya adalah GSPL nya, maka dia L kuadrat sama dengan P kuadrat min R besar kurang R kecil pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 dikurang 12 dikurangin 5 pangkat 2 sama dengan 625 kurang 7 ya, 12 kurang 5 7, 625 dikurangi 49, ini sama dengan 576. Ini sebagai L kuadrat, maka jadi L nya adalah 24 cm. Mudah kan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Di sini tahu panjang garis singgung kebutuhan luar adalah 15 cm, jarak kedua pusat lingkarannya 17, panjang salah satu jari-jari 4, panjang jari lingkaran lain berapa? Nah, dikasih tahu ini L nya adalah 15, P nya adalah 17. Salah satu R nya kita nggak tahu nih R besar atau R kecil nih, salah satu ya. Nah, ini hati-hati, nanti kita cara ngitungnya ya. Nah, kita masih rumusnya dulu, maka jadi R kuadrat sama dengan P kuadrat kurang R besar kurang R kecil pangkat 2. Ini jadi 15 pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 dikurang. Nah, ini kita ngisinya kira-kira dulu nih.
Ya, saya anggap dah itu sebagai R kecil ya, ini sebagai R kecil ya. Jadi R kurang 4 pangkat 2. Maka ini ada 225 sama dengan ini 28. 9 dikurang R kurang 4 pangkat 2. Nah, ini maka jadi 64 sama dengan min R kurang 4 pangkat 2. Coret. Nah, ini di akar ya untuk ngilangin ya. Untuk ngilangin pangkatnya. Maka jadi 8 sama dengan R kurang 4. Wah, pas banget nih, R sama dengan 12 cm. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian terbalik nih, bikinnya 8 sama dengan 4 kurang R. Nah, ini maka jadi jawabannya jadi salah ya. Masa hasilnya minus, makanya jadi 4 sama dengan min R. R sama dengan min 4. Ini salah. Seperti itu. Jadi kalian ulang, hapus, betulin ya. Seperti itu. Mudah bukan? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali semua materi yang ada di video pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi. Ingat ya, semua materi, tidak ada yang tidak ditulis. Oke? Silahkan dikerjakan di buku tugas 1. Di buku tugas 1 ingat ya. Tapi bagi yang buku tugas 1-nya dikumpulkan ke ibu, dikerjakannya di buku tugas 2 nggak apa-apa. Oke, paham ya? Ingat nih baik-baik nih. Dan untuk pertemuan hari ini ibu cukupkan. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini benar-benar dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.